Selamat malam, baik saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca sedikit firman Tuhan dan merenungkan bersama, supaya Tuhan akan memberkati hati kita, supaya Roh Kudus akan sungguh-sungguh menjadikan hati kita menjadi tanah yang terbaik untuk setiap benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh, berkembang, dan hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau menyediakan firman Tuhan bagi kami. Suatu pemberian yang begitu pasti di tengah-tengah ketidakpastian hidup saat ini, terutama ya Tuhan, di mana begitu banyak kecemasan, kekecewaan, ketidakpastian, ketakutan sedang membayang-bayangi hidup kami saat ini. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan firman Tuhan ini, Alkitab, firman Tuhan yang tertulis, supaya setiap saat kami boleh memegang kebenaran firman Tuhan. Sehingga walaupun Tuhan mengizinkan kami menghadapi situasi yang secara manusia sering tidak dapat kami mengerti dan juga sering mencemaskan, tetapi firman Tuhan senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Biarlah Tuhan akan terus menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan, menyukacitakan kami dengan janji-janji-Mu yang begitu sempurna dan pasti, akan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, baik hamba-Mu sendiri maupun semua saudara-saudara kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk Mbak Mega. Selamat melayani Tuhan. Ya, sama-sama di GSP Berea. Saya juga mungkin pakai kesempatan singkat ini untuk mengucapkan selamat datang juga untuk Mbak Erni ya. Mbak Erni dari Denpasar ya. Mbak Erni itu sebetulnya sejarahnya panjang dengan Pak Sabto ya. Jadi pada waktu Pak Sabto praktek setahun di Biak, Papua, itu Mbak Erni ini tetangganya Pak Sabto waktu itu ya. Ya, waktu itu Mbak Erni masih lari sana lari sini, masih SD, masih kecil sekali. Lama tidak ketemu, dan Pak Sabto sering diizinkan untuk nonton TV di rumahnya papa mamanya Mbak Erni, ini namanya Pak Osman. Ya, selamat datang Mbak Erni. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Kita sudah menjadi keluarga yang sangat besar, keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini atau akhir-akhir ini seakan-akan damai sejahtera kita itu terancam dan mudah sekali hilang gitu ya. Kemana-mana kita selalu dihantui dengan rasa cemas dan seolah-olah kehilangan kebebasan kita ya. Kita tidak bisa seperti 2 tahun yang lalu seolah-olah bisa bebas kemana saja. Sekarang harus mengikuti protokol kesehatan dan macam-macam. Kecemasan itu tercabut oleh kita ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari kehidupan, sebetulnya kecemasan yang hilang memang sekarang ini terasa sekali, tapi hal kecemasan yang hilang itu ternyata selalu terjadi pada saat manusia itu terpisah dari Allah ya. Kita ingat kisah ini, kisah Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita melihat kisah yang sangat menyedihkan. Adam dan Hawa mulai terpisah dari Allah yang merupakan sumber damai sejahtera, dan Adam dan Hawa harus memperjuangkan hidupnya seolah-olah tanpa Allah. Seperti itu. Tentu saja Tuhan tetap memperhatikan manusia, dan itulah anugerah yang luar biasa. Namun demikian kita tahu bahwa tanpa anugerah Tuhan, manusia ternyata yang hidup dalam kecemasan ini akan berakhir kepada kesia-siaan.
dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, ternyata kecemasan batiniah, ketidakpuasan, dan juga berujung pada permusuhan itu makin lama makin akut di dalam kehidupan manusia itu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara menyukai musik gitu ya, menyukai musik, ya Pak Sabto bukan ahli musik tapi agak sedikit suka dan suka baca-baca sedikit. Ada sebuah fenomena yang menarik sekali di dalam sejarah musikal di dunia ini, saudara sekalian. Ada tonggak-tonggak yang menarik sekali, tonggak yang cukup signifikan yang merubah musik dunia itu ialah sekitar tahun 70-an. Di mana pada tahun 70-an itu, saudara sekalian, muncul sebuah kelompok-kelompok musik yang spiritnya sebetulnya adalah spirit ketidakpuasan, spirit pemberontakan, spirit perjuangan untuk bebas. Dan ternyata kelompok-kelompok musik yang dimaksud ini adalah kelompok-kelompok musik rock yang awalnya itu muncul di London, di Inggris, di Britania Raya dalam konteks kerajaan Inggris itu ya. Dimulai dengan The Beatles tahun 60-an gitu ya. Lagu yang sangat fenomenal itu adalah Imagine gitu ya. Itu adalah sebuah ungkapan bagaimana kerinduan anak-anak muda itu untuk melepaskan diri yang menurut mereka itu dari kungkungan-kungkungan. Setelah itu mulai muncul begitu banyak grup musik Inggris yang nanti akhirnya mereka hijrah ke Amerika dan menjadi grup-grup internasional yang sangat fenomenal. Pasti saudara sekalian belum lahir ya, mungkin tahun 70 ya. Pak Sabto mungkin masih umurnya 10-12 tahun ya. Jadi pada waktu itu grup-grup musik Inggris itu sangat fenomenal ya. Banyak sekali, Guns N' Roses dan sebelum-sebelumnya. Dan salah satu yang fenomenal itu adalah kelompok musik yang diberi nama itu Queen, The Queen. Ini menarik sekali, Queen ini. Queen ini kelompok musik, grup musik itu di mana penampilan mereka laki-laki semua, bahkan ada yang berkumis, penampilannya itu selalu bermakeup seperti cewek dan berpakaian seperti cewek gitu ya. Itu grup ini Queen namanya ya, grup ini ya. Dan salah satu lagu yang sampai sekarang itu sering didengungkan itu menjadi lagu apa namanya itu seperti lagu abadi, itu adalah lagu yang berjudul I Want to Break Free. I want to break free. Aku ingin bebas, aku ingin merdeka. Aku ingin merdeka dari self-centeredmu dan aku ingin merdeka dari pemusatan dirimu, keegoisanmu dan sebagainya. Tuhan tahu, ya. God know, I want to break free. Saya ingin merdeka. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa situasi hubungan manusia itu makin buruk. Manusia semakin mengeksploitasi, memanfaatkan satu dengan yang lain. Sehingga hubungan antar manusia tidak lagi ada keindahan. Masing-masing orang itu mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan sendiri. Dan orang-orang Eropa pada waktu itu, anak-anak muda itu memberontak dengan situasi itu. Setelah apa namanya itu Queen, ada Scorpion, ada Guns N' Roses, ada Deep Purple, macam-macam banyak sekali kelompok-kelompok musik hijrah ke Amerika. Akhirnya mereka menjadi sangat terkenal di Amerika. Bahkan mempengaruhi band-band di Indonesia ya, termasuk Coast Plus dan juga God Bless macam-macam ya. AK dari Surabaya yang itu kelompok-kelompok cadas zaman itu gitu. Pasti saudara sekalian belum pernah dengar. Belum lahir. Tahun 70-an, 80-an sampai mendekati 90. Di samping itu saudara sekalian, suasana kehilangan damai sejahtera di masyarakat itu juga ditandai dengan munculnya kelompok anak-anak muda. Kelompok anak-anak muda, mereka membuat kelompok sosial sendiri. Di dalam ilmu sosiologi disebut subculture. Jadi ada culture itu ada kebudayaan besar, di bawahnya itu ada subculture, ada culture di bawahnya itu, dan mereka enjoy dengan kelompoknya itu. Kelompok itu mereka sebut dirinya dengan sebutan punk, P-U-N-K, punk. Itu singkatan dari Public Union Without Kingdom. Jadi mereka membentuk kelompok sosial sendiri, mereka tidak peduli dengan masyarakat, mereka keluar dari masyarakat yang biasa dan mereka membuat kelompok sendiri. Dengan sudah tahu anak-anak punk ya,
cara berpakaian anak pang ya, kita tahu ya, rambutnya dan tindiannya macam-macam, tato di mana-mana macam-macam dan sebagainya. Mereka tidur di jalan, tidak peduli dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan namanya, public union without kingdom. Sebuah kelompok masyarakat yang menegaskan di sini tidak ada kingdom. No kingdom in this union. Mereka menolak semua bentuk kingdom. Mereka menolak semua bentuk raja yang memerintah. Mereka mau betul-betul freedom forever. Betul-betul ingin merdeka. Nah, saudara sekalian, ini sangat membuktikan bahwa masyarakat telah kehilangan damai sejahtera itu. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat, bahkan di dalam institusi paling kecil, ya, semakin sulit untuk menemukan namanya itu kehidupan sosial yang betul-betul penuh dengan kemanfaatan. Semua sudah cenderung saling mengeksploitasi, menguasai, dan mencari kepuasan diri sendiri terhadap orang lain. Nah, itu kondisi masyarakat yang terjadi saat ini. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan yang saya merasa ini sangat indah sekali. Gereja memberi tema renungan kita pada malam hari ini yang berjudul Kita Keluarga Allah. Kita keluarga Allah. Kita akan mendasari perenungan firman Tuhan berdasarkan tema keluarga Allah ini dari nats yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya bisa minta tolong Mbak Cynthia bisa membacakan nas ini. Terima kasih ya. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, dari nats ini yang kita setelah baca, kita akhirnya mengerti saudara sekalian bahwa Injil yang isinya berita tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini ternyata bukan sekedar menjadikan orang percaya, individu-individu orang percaya itu memiliki keselamatan secara pribadi saja. Bukannya sekedar menjadikan orang-orang itu menjadi orang Kristen dan akhirnya menjadi puas dia sendiri ya di dalam kehidupannya dengan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia lahir, firman Allah yang lahir sebagai manusia, ya, yang hidup dalam penderitaan seperti manusia, dan akhirnya mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia mati 3 hari
Sebagaimana juga manusia itu akhirnya akan mati, tapi Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, ya, hidup kembali, ya, dan nanti dia akan datang, dia naik ke surga, dan setelah itu dia akan kembali lagi menemui orang percaya. Dan tujuan dari semua karya Kristus itu apa? Tujuan dari karya Kristus itu bukan sekedar kita menjadi orang Kristen yang baik-baik, menjadi orang Kristen yang tidak ada masalah, menjadi pribadi-pribadi yang berkecukupan secara pribadi. Tidak hanya itu. Tujuan Kristus datang ke dunia dan berkarya itu, tujuannya itu untuk menjadikan kita menjadi bagian dari keluarga besar, yakni keluarga Allah sendiri. Nah, saudara sekalian, ini luar biasa. Jadi Yesus Kristus datang itu untuk memperbaiki keluarga-keluarga yang dibangun oleh manusia itu yang sudah mengalami kerusakan yang luar biasa. Dan Tuhan menciptakan keluarga yang baru, keluarga yang besar, namanya keluarga Allah. Itu bukan keluarga yang dibangun oleh usaha manusia, tapi keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri melalui karya Kristus itu, dan dijaminkan, saudara sekalian, semua anggota keluarga itu akan mengalami damai sejahtera Allah. Nah, sekarang kita akan melihat, betulkah orang-orang percaya yang hidup sebagai keluarga Allah itu dijamin akan memiliki damai sejahtera Allah? Memiliki damai sejahtera hidup. Bukankah justru permasalahan ini, kehidupan manusia itu sering terjadi di rumah? Ya, betul? Mengapa anak-anak muda itu bergabung dalam kelompok-kelompok pemuda seperti punk dan sebagainya? Karena diawali oleh broken home, broken heart dan sebagainya. Mengapa ada broken home? Mengapa ada broken heart? Karena manusia tidak mampu menciptakan keluarga yang ideal. Tidak mungkin. Karena apa? Karena bapak seorang yang berdosa, karena ibu seorang yang berdosa, karena anak-anak seorang yang berdosa, karena bapak adalah seorang manusia yang egois, ya, karena ibu seorang manusia yang egois, anak-anak juga seorang anak-anak yang egois, masing-masing menuntut, ya. Sang bapak menuntut anak supaya anaknya begini begitu, sang anak juga menuntut, oh bapak kok seperti ini dan sebagainya, saling menuntut, tidak ada damai sejahtera. Dan itulah kondisi keluarga, dan kondisi ini semakin parah, saudara-saudara. Dan iblis tahu, iblis menyerang keluarga-keluarga. Institusi terkecil yang dibentuk oleh Allah itu diserang, sehingga manusia mengalami kelumpuhan di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting. Ternyata seluruh penyebab yang menyebabkan kekacauan masyarakat selalu disebabkan oleh kondisi keluarga itu. Saudara bisa bayangkan ini. Berarti manusia sedang mengalami kesulitan luar biasa untuk bisa menikmati dan membagikan damai sejahtera. Karena dia sudah kehilangan damai sejahtera di tempat di mana dia seharusnya banyak sekali menikmati damai sejahtera itu. Di mana itu? Bukan di pasar, bukan di terminal, ya, bukan di tempat-tempat umum, tetapi di dalam rumah mereka masing-masing. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, ini poin penting sekali. Mengapa Yesus Kristus datang ke dunia? Alasannya sangat penting. Karena Yesus Kristus ingin membangun kembali, ya, sebuah keluarga yang dipenuhi damai sejahtera. Keluarga yang tidak lagi dibangun oleh manusia, tapi keluarga yang dibangun oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dua karya Kristus yang mewujudkan keluarga yang penuh damai sejahtera itu, yang dijanjikan, yang disediakan bagi kita, bagi siapa saja yang mau sungguh-sungguh mendengar suara panggilan Tuhan itu dan mau mengikuti Tuhan masuk di dalam rumah tangga keluarga Allah itu. Ada dua karya Kristus yang tidak akan pernah bisa diwujudkan oleh siapapun di dunia ini, termasuk Pak Sabto sebagai bapak rumah tangga, tidak bisa. Hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus saja. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di awal ini, kalau saudara kecewa sama ayah, kalau saudara kecewa sama ibu, kalau saudara kecewa sama
saudara serumah dan sebagainya. Ya. Kekecewaan itu sebetulnya adalah kondisi yang wajar. Tetapi kekecewaan itu bisa menghancurkan hidup kita. Kalau kekecewaan itu tidak disembuhkan oleh Allah itu. Ya. Apakah ada yang kecewa sama papanya? Apa ada yang kecewa sama mamanya? Apakah ada yang kecewa sama saudaranya? Iya, bapak ini gitu ya, ibu ini selalu adik, nah gitu ya, apa-apa adik ya. Aku ini apa, anak pungut gitu ya. Bapak itu gitu, selalu kakak, apa-apa kakak. Lalu apa artinya saya? Nah, kekecewaan itu terjadi. Nah, saudara sekalian, di awal ini Pak Sabto mau bilang gitu ya, mau menyampaikan itu. Kalau saudara masih punya kekecewaan ini, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin beban berat itu adalah beban kebencian. Beban berat itu adalah dendam. Beban berat itu adalah kekecewaan yang mendalam, ya, yang sedang menguasai hati saudara. Saudara tidak bisa memaafkan, ya, orang-orang dalam keluarga. Tuhan Yesus memanggil kita supaya hidup kita dimerdekakan dari itu dan kita mengalami sukacita Tuhan. Nah, Pak Sabto pernah melayani di sebuah, ya, seperti PRT rumah tangga, bukan PRT di Bir ya, bukan ya, di tempat lain ya. Pak Sabto melayani di sebuah keluarga besar untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di situ. Terus Pak Sabto menyampaikan salah satu poinnya itu adalah orang Kristen itu bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Ya, sama seperti kita itu bisa memahami dan menghayati posisi Bapa. Kita juga bisa menghayati Allah seperti Bapa itu. Ya. Lalu ada seorang anggota keluarga itu menyela pembicaraan Pak Sabto itu, seorang bapak yang masih muda, umur mungkin sekitar 30 tahunan, anaknya masih kecil. Dia bilang gini, Pak Sabto, maaf ya Pak Sabto, saya nggak setuju sama Pak Sabto. Oh ya, kenapa? Kalau Pak Sabto bilang Allah itu bisa disebut Bapa dan kita bisa membayangkan Allah itu seperti Bapa kita, Papa kita, saya nggak bisa Pak Sabto. Oh ya, kenapa Pak? Di dalam bayangan saya tidak ada bayangan apapun yang indah dari ayah saya. Saya sejak kecil itu sering diperlakukan kasar sama bapak saya. Bapak saya itu sangat dingin terhadap saya. Bukan hanya perkataan yang kasar, tapi juga saya sering mendapatkan pukulan fisik dari bapak saya. Jadi kalau Pak Sabto bilang Allah itu seperti Bapa, tidak muncul dalam pikiran saya keindahan Bapa itu. Oh begitu Pak. Akhirnya kita berdoa dan kita mohon Roh Kudus untuk Bapak ini bisa mengasihi Papanya, bisa mengampuni Papanya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Apa yang menjadi alasan sehingga kalau kita menjadi anggota keluarga Allah, ya, yang dibangun oleh Allah ini, dijamin kita akan memperoleh damai sejahtera, bukan dari manusia, bukan dari teman seiman kita. Apakah teman seiman kita satu gereja itu bisa mengecewakan kita? Bisa. Bisa. Jadi jangan berharap kepada manusia. Ya. Tentu kita harus menghargai kebaikan orang, tapi jangan menyandarkan diri kita kepada orang. Oh, bapak ini orang rohani. Oh, ibu ini orang yang baik. Dia teman satu gereja. Kita merasa dia pasti akan selalu membahagiakan kita. Tidak. Karena apa? Karena walaupun dia berusaha untuk membahagiakan kita, dia tidak punya kemampuan untuk bisa membahagiakan kita secara sempurna, karena dia sendiri punya dia sendiri punya masalah dalam hidupnya, dan dia juga sedang membutuhkan terus-menerus kebahagiaan dari Allah. Nah, sekali lagi saudara, kita melihat mengapa di dalam keluarga Allah ini dijaminkan kita akan memperoleh
memperoleh damai sejahtera dalam hati kita? Alasan yang pertama itu berdasarkan karya Tuhan Yesus Kristus pada kita. Itu karena Tuhan Yesus itu pribadinya itu sanggup menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Nah, ini penting sekali, saudara sekalian. Kekristenan itu bukan berkaitan dengan teori-teori. Kekristenan itu bukan berkaitan dengan falsafah. Kekristenan itu bukan berkaitan dengan ajaran-ajaran kebenaran, doktrin-doktrin kebenaran. Bukan berarti kita mengabaikan doktrin, tentu saja tidak. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai pribadi. Kekristenan itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap orang Kristen itu harus memiliki relasi dengan Kristus secara pribadi, secara intim. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu kita sudah pasti tahu dan ingat itu. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku seperti ranting itu melekat pada pokok anggur, pokoknya itu pasti kamu berbuah banyak. Ya. Sebab di luar aku kalau ranting itu lepas, kamu pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Pasti akan binasa. Saudara sekalian, ini adalah alasan pertama kita bisa menaruh harapan kita kepada Kristus untuk memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar, keluarga Allah. Ini karena Allah itu atau Yesus Kristus itu sanggup menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Jadi kalau kita sedang tidak damai, berseru kepada Tuhan Yesus. Memohon kepada Tuhan, Tuhan saya gelisah, Tuhan saya takut, Tuhan saya kecewa, Tuhan saya marah. Ya. Tolong saya Tuhan, berikan damai sejahtera. Mari kita membaca ayat yang ke-14. Minta tolong sekali lagi Mbak Cynthia membaca ya. Efesus pasal 2 ayat 14 ya. Efesus pasal 2 ayat 14 ya. Indah sekali ini firman Tuhan ya. Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, nah ini menarik sekali. Saudara sekalian, jadi kalau kita tidak tahu siapakah Yesus itu, ya, kalau ditanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Nggak tahu saya. Kalau sudah tahu satu saja sudah cukup. Kalau kamu ditanya, Yesus itu siapa? Dia adalah damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu bukan pada ajaran. Damai sejahtera itu bukan pada nasihat. Damai sejahtera itu bukan pada teori. Damai sejahtera itu adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, ini luar biasa. Ini tidak pernah ada di manapun juga dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kita bisa datang kepada Dia kapan saja. Dia sudah mengatakan, marilah kepadaku. Dia tidak mengatakan, marilah mendengar suara. Dia tidak mengatakan, marilah mendengar ajaranku, bukan. Tapi marilah kepadaku. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera mungkin manusia itu bisa menghadirkan tapi sementara ya. Damai yang semu. Sebentar lagi sudah mulai cekcok lagi. Ya, kalau antar pribadi. Kalau antar bangsa, dunia sedang diancam oleh peperangan yang hebat katanya ini. Dunia ini dalam ancaman perang dunia ketiga, kata ahli-ahli seperti itu. Mengapa indikasinya? Karena ternyata saat ini seluruh bangsa di dunia ini sedang berlomba-lomba untuk memperlengkapi dirinya dengan persenjataan perang yang semakin lama semakin canggih. Senjata itu untuk apa? Senjata itu tidak ada alasan lain untuk menghancurkan, untuk saling menghancurkan. Bagaimana orang bisa membangun peradaban yang damai, yang tenang, kalau semua bangsa itu sedang diam-diam dalam tanda petik, itu sedang berusaha membelanjakan uang negara itu untuk memperlengkapi dirinya dengan senjata yang sangat luar biasa menghancurkan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini, Yesus hadir sebagai yang damai sejahtera itu. Pasti saudara pernah mendengar kisah mengenai penampakan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib,
Ya, dia dikuburkan dan 3 hari dia bangkit. Maut tidak berkuasa lagi. Dan dia membuktikan kebangkitannya itu selama 40 hari. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia terus-menerus berkali-kali menampakkan diri kepada para murid itu. Dalam satu kisah dikatakan itu para murid setelah Tuhan Yesus mati disalib dan dia dikuburkan, mayatnya dikuburkan, para murid itu takut. Ya, takut dengan banyak hal. Takut sama pemerintah, takut sama penguasa dan sebagainya ya. Juga tidak ada harapan karena mereka merasa gurunya, pimpinannya sudah meninggal, sudah mati ya. Tidak ada harapan. Mereka sangat takut. Mereka tinggal dalam sebuah rumah. Ya, mungkin rumah itu lampunya hanya kecil saja dan pintunya ditutup dengan palang yang besar sekali dengan apa? Supaya mereka aman. Mungkin itulah keadaan kita saat ini. Ya. Kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Kita sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita sedang mengalami kegelisahan yang luar biasa. Kita sedang mengalami kekecewaan luar biasa. Semuanya itu seperti palang pintu yang besar sekali yang menutup hati kita. Sehingga hati kita betul-betul terbelenggu oleh situasi itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba di ruangan yang sangat tertutup itu, Tuhan Yesus hadir. Di situ. Lalu yang menarik, saudara, pada waktu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid masih mungkin kebingungan dan ketakutan. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus itu apa? Kalimat pertama yang diucapkan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ini luar biasa, saudara. Saudara, ini sekali lagi kalau saudara memiliki situasi yang sangat mencekam saat ini, ya, mungkin apa saja masa depan, sakit, penyakit, kegelisahan apapun, pandemi dan sebagainya. Mari kita mengingat ini. Yesus yang hadir dalam hidup kita itu. Yesus yang menjadikan kita bagian dari keluarga Allah ini adalah damai sejahtera itu. Dan damai sejahteranya itu adalah damai sejahtera yang permanen dan sempurna adanya. Damai sejahtera yang tidak akan pernah habis dan hilang. Karena damai sejahtera itu ada dan melekat di dalam pribadi Yesus Kristus yang maha kekal itu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ini sangat menarik. Sekali lagi, kalau saat ini kita sedang mengalami semacam tekanan batiniah yang luar biasa, ada penghiburan yang pasti. Ya. Ada obat yang pasti. Jangan lari ke obat-obatan. Ya, sekarang ini banyak anak-anak muda yang karena mengalami kegoncangan seperti ini lari ke obat-obatan. Ya. Kita tahu ceritanya, kalau kita lihat di televisi, kita tahu karena Indonesia itu menjadi pasar, salah satu negara yang menjadi pasar dunia narkoba. Saudara bisa bayangkan kalau anak-anak sekarang umurnya, malah sekarang anak-anak SD sudah ada yang memakai obat juga ya. Ya, ada ya. Pernah Pak Sabto membaca sebuah penelitian ini sangat mengerikan ya. Ya. Di Surabaya itu cukup banyak anak-anak SD. Itu kalau berangkat sekolah itu sarapannya itu bukan nasi, lauk pauk dan makanan yang bergizi. Sarapannya apa? Sarapannya itu pil koplo. Jadi kalau anak belasan tahun sudah memakai obat, itu berarti sarafnya sudah rusak. Nanti pada waktu dia umur 30 tahun, pada waktu itu mencapai usia produktif, mereka tidak produktif lagi karena sudah mengalami kerusakan yang sangat luar biasa di saraf-saraf mereka karena obat. Sudah begitu memprihatinkan dan begitu menakutkan situasi ini. Tapi Yesus Kristus datang kepada kita yang sedang mengalami kegelisahan ini. Semua hampir kita mengalami situasi tekanan ya, mengenai pandemi ini ya. Beberapa hari yang lalu ya, bukan maksudnya menakut-nakuti ya, bukan ya. Sabto dari rumah itu beberapa hari yang lalu hampir tiap hari mendengar pengumuman di musola, di masjid ya. Kalau musola itu sudah mengucapkan Inna lillahi, itu sudah pasti ya. Bapak A, Ibu B, ya, Mas C dan sebagainya. Ya, kita tahu itu terjadi di mana-mana. Pandemi ini luar biasa. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Namun saudara-saudara, walaupun situasi ini sangat menakutkan dan seolah-olah membuat masa depan kita gelap, namun ya, tetapi
Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita, mewujudkan keluarga Allah. Kita dipersekutukan, disatukan dalam keluarga Allah untuk saling menguatkan. Dan Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Walaupun kita diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sangat gelap, ya. Tetapi di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ombak yang besar itu, marilah kita melihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Dan terus mengatakan, ya, tenanglah pada ombak itu. Dia mengendalikan, dia mengontrol, dia menguasai apapun dunia. Apakah pandemi ini dikontrol oleh Allah atau apakah Allah sanggup mengontrol pandemi? Jawabannya iya dan pasti. Ya, Tuhan mampu dan sanggup mengendalikan pandemi ini, bahkan untuk maksud-maksud Tuhan yang indah dan sempurna. Marilah kita menikmati ini supaya sukacita kita tidak hilang, supaya damai sejahtera kita tidak hilang. Demikian juga kalau kita disebut keluarga Allah itu bagaimana, saudara? Kalau kita disebut keluarga Allah, saudara, kita itu sudah menjadi anggota keluarga, betul? Ya. Saya dengan Mbak Mega kenalnya baru di STT Efrata, betul ya? Mbak Mega dari Nias, saya dari Jawa Timur, ya, jauh jaraknya ya. Kalau Mbak Mega